Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Penjual cilok di Merauke terluka setelah dipalak preman. Lengannya dibacok karena melawan. Aniaya penumpang kapal hingga tewas, 9 anak buah kapal Pelni diringkus polisi. Antisipasi aksi unjuk rasa di Papua, polisi terus memberikan imbauan kesejukan dan kedamaian. Presiden Prabowo kemarin bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik, ketua DPR, dan ketua MPR RI untuk membahas perkembangan situasi negara akhir-akhir ini. Presiden menegaskan DPR akan segera mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan DPR dan moratorium atau menangguhkan sementara kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Presiden mengingatkan agar masyarakat selalu waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera. Presiden juga memastikan jika aspirasi disampaikan secara damai, maka akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Tim Liputan melaporkan. Menyusul sejumlah aksi demonstrasi yang berujung anarkis di beberapa kota di luar Papua, Polda Papua mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan demonstrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara, namun dilakukan dengan damai, tanpa tindakan anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Tanah Papua ini tanah damai. Mari kita sama-sama menjaga situasi kondusivitas yang telah terjaga selama ini, situasi yang aman sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, kegiatan seperti biasa, tidak menimbulkan kekhawatiran dengan isu-isu yang berkembang, provokasi-provokasi yang ada di media sosial, dan kita tetap bijak dalam berinteraksi di media sosial dan senantiasa saring sebelum sharing terhadap segala apapun itu. Polda Papua memastikan siap mengawal setiap aksi unjuk rasa yang sesuai dengan aturan agar aspirasi masyarakat tetap tersampaikan dengan baik, tanpa mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Sementara itu, Polres Mimika menyiapkan 700 personel gabungan guna mengantisipasi aksi demonstrasi anarkis di sejumlah lokasi. Hingga saat ini, situasi kota Timika, Papua Tengah masih dalam keadaan aman dan kondusif. Namun, Polres Mimika telah lebih dulu mengantisipasi adanya aksi demo di Timika dengan menyiapkan sejumlah personel. Jadi apabila ada isu-isu atau info yang belum tentu benar, agar dikonfirmasi ke aparat keamanan. Karena beberapa hari ini ada beberapa isu yang kemungkinan besar itu hoax, karena memang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan terprovokasi terhadap isu-isu yang belum diketahui kebenarannya. Nah, untuk antisipasi apabila akan ada aksi unjuk rasa, kita Polres Mimika menyiapkan personil sejumlah 700 personil, kemudian gabungan dari TNI, Polri juga, kemudian dari Brimob
untuk patroli dan mensiagakan di titik-titik tertentu yang tentunya rawan untuk melakukan aksi demo. Kapolres juga mengimbau warga agar tidak cepat terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika. Pencurian kembali terjadi di Merauke. Kali ini salah satu kios pakaian di Pasar Mopah menjadi sasaran. Kawanan pencuri masuk melalui pintu belakang dan mengobrak-abrik isi kios. Pemilik kios Mutmainah mengaku menderita kerugian hingga 20 juta rupiah karena pencuri berhasil membawa kabur barang dagangannya, antara lain celana jeans, pakaian berbagai model, dan barang-barang lainnya. Belum ada yang tahu sih, saya kurang tahu juga, cuma saya ditelepon saja. Saya tidak sempat baca, enggak sempat angkat, cuma saya lihat WA bilang kalau saya punya kios kebobol. Totalan kerugiannya berapa Ibu? Ada 20-an? Mungkin hampir ya Pak. Hampir 20 juta. Polisi saat ini sedang menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi dan pemilik kios. Terima laporan di SPKT Polres Merauke, kami langsung menyampaikan kepada tim Inavis untuk melakukan olah TKP, dan setelah dilakukan olah TKP memang benar telah terjadi kasus 363 yang terjadi di Pasar Baru, dan sementara pihak kepolisian Polres Merauke, dalam hal ini Satreskrim Polres Merauke, telah melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan terkait kasus 363 tersebut. Pedagang khawatir dengan kasus pencurian yang marak terjadi di Pasar Mopah. Mereka meminta aparat keamanan memberikan perhatian serius atas kasus ini agar tidak terulang lagi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pusat Advokasi Konstitusi Hak Asasi Manusia, Pakham Papua, melaporkan dugaan tindakan diskriminasi rasial terhadap Merince Kogoya, finalis Miss Indonesia 2025 yang mewakili Provinsi Papua Pegunungan. Pusat Advokasi Konstitusi Hak Asasi Manusia melapor tindakan penggantian peserta yang dilakukan Panitia Miss Indonesia Jakarta pada bulan Juni ke Komnas HAM dan Menteri HAM. Direktur Pakham Papua Matius Murib mengatakan bahwa keputusan panitia untuk mendiskualifikasikan Merince Kogoya dinilai sebagai perlakuan tidak adil dan diskriminatif. Murib menjelaskan diskualifikasi itu didasarkan pada sebuah video yang diunggah Kogoya pada tahun 2023 saat ia terlihat mengibarkan bendera Israel. Yang pertama, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas tindakan diskriminatif dan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh Panitia Miss Indonesia terhadap Merince Kogoya. Kepolisian Daerah Papua, Polda Papua, melalui tim cyber Polda untuk melacak dan mengusut setiap ucapan berupa ujaran kebencian bernada sara yang dikirimkan melalui akun Merince Kogoya. Sementara itu, Merince Kogoya, mantan Miss Indonesia perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, kecewa dengan perlakuan Yayasan Miss Indonesia. Merince mendesak Yayasan Miss Indonesia memulihkan nama baiknya. Bahkan dirinya hingga saat ini masih terus mendapat kecaman di media sosial. Harapan saya untuk panitia penyelenggara ajang Miss Indonesia, harapannya saya menuntut untuk pemulihan nama baik. Kemudian yang lain-lain daripada itu banyak proses yang sudah saya lalui dan itu tidak bisa diganti dengan apapun. Sama sekali tidak bisa. Hanya Tuhan yang akan membalas, dan saya melepaskan pengampunan kepada panitia Miss Indonesia tahun 2025. Kemudian untuk anak-anak Papua, hari ini kita bukan lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Artinya, kita dari Papua dipersiapkan langsung go internasional. Papua internasional, Papua internasional. Dan kalian adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Kalian akan dipakai di luar negeri. Dan harus memiliki dasar yang baik dan benar. Keluarga Merince Kogoya juga menuntut Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh panitia. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.